Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita. Karena hidayah dan inayahnya, pagi ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan merujuk pada kitab Risalah fi Siratil Mubarakah yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada pagi ini kita memasuki halaman ke-36. Faslun fi hajjihi wa umarihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasal tentang haji dan umrah Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa Hammam bin Yahya an Qatadah telah meriwayatkan Hammam bin Yahya dari Qatadah. Qala, ia berkata, qultu li Anas bin Malik, saya berkata pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kam hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatin, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Faqala, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hajjatan wahidatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu kali haji, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Wa'tamara arba'a umarin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 4 kali umrah. Jadi Nabi itu 1 kali haji, 4 kali umrah. Umratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina saddahul musyrikuna 'anil baiti. Yang pertama, umrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dihalangi oleh orang-orang musyrik saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuki Baitullah. Inilah yang melatar belakangi terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau jamaah sekalian ya masih ingat pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah itu terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat akan melaksanakan umrah untuk pertama kalinya. Dan jamaah sekalian, ini tetap terhitung sebagai umrah karena Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah memakai pakaian ihram. 1.400 kaum muslimin yang berangkat ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan umrah. Namun di perbatasan Makkah, dihalangi oleh orang-orang musyrik, kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mereka merasa galau ya, mereka merasa kecewa karena mereka tidak bisa melaksanakan umrah saat itu padahal mereka sudah berpakaian ihram. Dan andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk berperang dengan orang-orang musyrik agar bisa melaksanakan ibadah umrah, itu bisa terjadi karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka pun sudah membawa pedang dalam keadaan berada dalam sarungnya. Jadi para sahabat itu melaksanakan ibadah umrah dengan bawa pedang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui permintaan orang-orang musyrik untuk menunda umrah ke tahun berikutnya. Para sahabat merasa itu sebagai sebuah kekalahan, tapi justru ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pulang di tengah perjalanan, turun surat Al-Fath ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Justru itu bukan sebuah kekalahan, itulah awal kemenangan. Mengapa? Jamaah sekalian, salah satu di antara butir perjanjian Hudaybiyah itu adalah kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata, tidak saling mengganggu selama 10 tahun. Dan ini menjadi angin segar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di masa itu beliau berkirim surat pada kepala-kepala suku, pada kaisar-kaisar, pada raja-raja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerangan pada orang Yahudi yang berkumpul di Khaybar karena selama ini yang menjadi provokator di banyak peperangan adalah orang-orang Yahudi. Kemudian wal umratu tsaniyatu, umrah yang kedua, haitsu salahuhu minal 'amil muqbili. Nah, ini umrah yang dilakukan di tahun berikutnya. Ini sebagai qadha ya, sebagai pengganti dari umrah yang tidak bisa dilakukan di tahun itu. Maka di tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah. Makanya disebut dengan umratul qadha. Wa umratun minal ji'ranati haitsu qasama ghanimata Hunaini fi Dzulqa'dah. Nah, yang ketiga adalah umrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ji'ranah pasca pembagian ghanimah di perang Hunain. Jadi pasca perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah dan ini bertempat di Ji'ranah. Nah, Ji'ranah ini salah satu miqat. Maka setelah selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah, beliau bersama dengan para sahabat menunaikan umrah. Kemudian wa umratun ma'a hajjatihi, lalu umrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama dengan hajinya. Nah, jamaah sekalian, semua umrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulqa'dah. Jadi Nabi melaksanakan umrah semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ini yang disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tamara arba'a umarin kulluhunna fi Dzulqa'dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah 4 kali, seluruhnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, illallati ma'a hajjatihi, kecuali umrah yang bersama dengan haji. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umrah itu di bulan Dzulqa'dah?
Jadi mengapa 4 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menyampaikan begini. Qala al-ulama'u, para ulama berkata, wa innama tabara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-umrah fi Dzulqa'dah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah ini di bulan Dzulqa'dah li fadilati hadzal syahri. Pertama, karena keutamaan bulan Dzulqa'dah. Ini kan bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara 4 bulan haram. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian ditambah 1 bulan yang terpisah, yaitu Rajab. Yang kedua, wali mukhalafatil jahiliyah fi dzalika fa innahum kanu yarawnahu ay al-i'timaru fi Dzulqa'dah min afjaril fujur. Yang kedua, menyelisihi orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu memandang umrah di bulan Dzulqa'dah itu sebagai perbuatan tercela. Bahkan disebut oleh mereka itu dengan min afjaril fujur. Jadi sebagai sedosa-dosanya perbuatan. Ya, ini perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat tidak pantas. Jadi orang-orang jahiliyah itu pantrang bagi mereka untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah. Tapi ini nggak ada dasarnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah itu dalam rangka mengikis mitos ini. Nggak benar itu keyakinan orang-orang jahiliyah seperti ini, nggak berdasar. Maka dari sisi ini menjadi motivasi ya bagi kita nih. Kalau ada mitos-mitos di tengah masyarakat yang nggak benar, nggak ada dasarnya, maka kita sangkal, kita kikis mitos ini dengan ya melakukan hal-hal yang dipandang oleh mereka sebagai pantas. Saya ingin ambil contoh gini. Kalau di Tatar Sunda ya, di Tatar Sunda itu ada larangan untuk menikah di bulan Safar. Betul Pak ya? Di bulan Sunda itu nggak boleh ya menikah di bulan Safar. Nah, tapi ini kan mitos zaman sekarang. Ya. Maka kita kalau punya putra putri nikahkan di bulan Safar. Nikahkan di bulan Safar dalam rangka mengikis mitos ini. Jawab sekalian, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid itu di bulan Safar. Nah, jadi dikikis. Jadi pokoknya nama anu pamali kalau nggak ada dasarnya, nah, bukan hanya sekedar dikasih penerangan, tapi kita kikislah mitos ini dengan kita melakukan hal-hal yang dianggap pantas oleh mereka. Hadza ba'da qudumihil madinata. Ini setelah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi semua ini umrah dan haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan setelah beliau berada di Madinah. Haji dilakukan pada tahun 10 Hijriah dan haji yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan haji wada. Mengapa disebut haji wada? Karena haji ini haji perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Kalau di kita adanya tawaf wada, ya. Jadi kalau seorang ya baik yang umrah ataupun yang haji ya, ketika akan meninggalkan tanah suci mau kembali ke tanah air melaksanakan tawaf wada, ya, tawaf perpisahan.
Nah, kalau haji yang dilakukan Rasulullah SAW namanya haji wada, haji perpisahan. Karena setelah itu 3 bulan setelah itu Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah sekalian, bayangkan ya, di peristiwa haji wada itu 124.000 Muslim yang menyertai Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Semuanya bukan, tidak semuanya dari Madinah, jemaah sekalian. Beberapa ya, ribuan dari Madinah. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan itu, jemaah sekalian, itu suku-suku yang mereka mengetahui bahwa tahun ini nih Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, mereka bergabung dengan Rasulullah SAW. Sehingga ketika sampai di Mekah itu jumlah hujjaj, jumlah jamaah haji itu ada 124.000. Kita bisa bayangkan 124.000 jamaah sekalian, ya, berada dalam satu rombongan ini. Dan jamaah sekalian, perjalanan Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah memakan waktu 8 hari. Ya, Rasulullah SAW berangkat 4 hari sebelum memasuki bulan Dzulqa'dah dan tiba di hari keempat bulan Dzulqa'dah. Jadi 8 hari perjalanan. Dan ini perjalanan yang lebih lama dibandingkan dengan perjalanan orang dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah. Itu sebagai pertanda bagaimana Rasulullah SAW menikmati perjalanan haji. Dan jamaah sekalian, ini juga menjadi menjadi satu bahan analisa kita nih. Nabi itu hanya melaksanakan wukuf 1 kali. Ya Pak? Kan Nabi hajinya hanya 1 kali. Berarti wukufnya 1 kali. Ya Pak? Wukufnya 1 kali. Rasulullah SAW melaksanakan saum Arafah itu di sebelumnya. Kan ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu biasa melaksanakan saum pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ketika Nabi wukuf di Arafah, beliau tidak berpuasa. Pertanyaannya, Nabi melaksanakan saum tanggal 9 Zulhijjah patokannya karena ada orang yang wukuf di Arafah atau karena tanggal 9 Zulhijjahnya? Tanggalnya. Betul tidak jemaah sekalian? Tanggalnya. Bukan karena ada orang yang wukuf di Arafah. Nabi wukuf di Arafahnya tanggal pada tahun 10 Hijriah, hanya 1 kali Nabi melaksanakan wukuf, dan ketika Nabi wukuf di Arafah beliau tidak berpuasa, tidak melaksanakan saum. Jadi ketika Nabi melaksanakan saum di tanggal 9 Zulhijjah itu patokannya bukan karena ada orang yang berwukuf. Nah, jemaah sekalian, ini maksudnya untuk menguatkan keyakinan kita ketika pada tahun ini, pada bulan tahun 1445 Hijriah ini, ya penentuan awal Dzulhijjah kita berbeda dengan penentuan awal Dzulhijjah Saudi Arabia. Bangsa kita teruskan gitu, berapa cenah orang di dia puasa di itu Idul Adha. Betul tidak Pak? Ya, karena melaksanakan saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu patokannya bukan karena ada orang yang berwukuf di sana. Wukuf zaman Nabi waingan sekali jamaah sekalian. Oke lah, sekarang kalau merunut ke tahun sebelumnya ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama kali melaksanakan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah, 1 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Tapi di riwayat itu disebutkan Nabi sering melaksanakan saum, terbiasa melaksanakan saum di tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kalau sering selalu lebih dari 1 kali. Gitu. Nah, ini sebagai pencerahan bagi kita.
Nah, wa amma ma hajja bi Makkah wa atamara falam yuhfaz. Adapun haji ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan umroh, lam yuhfal, tidak didapati. Maksudnya tidak ada referensi atau riwayat yang menyebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan ibadah haji atau umroh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Walladzi hajjatal wada', dan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan haji wada. Wadda'an nas fiha, karena orang-orang itu berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ungkapan perpisahan pada orang-orang di haji wada itu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita baca ya, dari khutbah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menyampaikan, mungkin kalian tidak akan lagi bertemu denganku di tahun yang akan datang. Dan jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di bagian ini ya, bagian khutbah wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asa alla tarawni ba'da 'ami hadza, mungkin kalian tidak akan melihatku lagi setelah tahun ini. Dan jemaah sekalian, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disampaikan pada Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Mu'adz, mungkin ketika engkau kembali lagi ke sini, engkau tidak lagi bertemu denganku. Engkau hanya bertemu dengan masjidku dan kuburanku. Nih, bayangkan jemaah sekalian, Mu'adz itu ya diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Makanya jemaah sekalian, di antara sahabat yang tidak ikut serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada itu adalah Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz sedang berangkat ke Yaman. Tapi berangkat ke Yamannya karena diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang tidak menghadiri pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, jemaah sekalian, berikutnya faslun fi ghazalatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 ghazwatan binasrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang sebanyak 25 kali. Luar biasa. Ini selama 10 tahun ya. 10 tahun keberadaan Rasulullah SAW di Madinah, beliau berperang 25 kali ghazwatan binafsi, perang dengan dirinya. Jadi Rasulullah SAW ikut serta dalam peperangan itu. Ini kalau 25 dibagi 10 ya, berarti 2-3 kali dalam 1 tahun. 2-3 kali ya. Ini mengisyaratkan ya kekuatan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena jamaah sekalian, peperangan kala itu kan naik kuda, berjalan kaki, kemudian jaraknya juga jauh-jauh. Dan jamaah sekalian, ini cerita Khalid bin Walid ya, cerita Khalid bin Walid di perang Mu'tah. Khalid bin Walid itu bawa pedang itu 10 gitu. Dan konon satu pedang itu, satu pedang untuk berperang itu bobotnya 10 kilo.
Ya, satu pedang itu bobotnya 10 kilo. Khalid bin Walid itu bawa 10 kilo. Bawa 10. Berarti bobot pedangnya saja 100 kilo. Ya. Menurang jika mau angkat. Ya. Bayangkan sahabat itu bawa pedang dalam jumlah yang banyak, kemudian mereka tempuh dengan jalan kaki. Wah, hebat ya Mas. Fisiknya ya luar biasa. Hadza huwa sahihul masyhur. Inilah riwayat yang sahih, yang masyhur, yang terkenal. Qalahu Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq yang mengatakannya wa Abu Ma'syar wa Musa bin Uqbah wa ghairuhum. Juga Abu Ma'syar, Musa bin Uqbah dan yang lainnya. Wakila. Nah, jamaah sekalian gini. Kalau dalam satu kitab ada kila, itu maksudnya pendapat minoritas. Pendapat minoritas. Ada riwayat lain, gitu ya. Ada riwayat lain yang menyebutkan ghaza sab'an wa ishrina. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang itu 27 kali. Tapi riwayat yang masyhur adalah 25 kali. Wasaraya khamsuna au nahmuha. Sedangkan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut serta, jadi hanya mengutus para sahabatnya, atau disebut juga dengan sariyah. Bahasa lainnya detachment, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak ikut serta, tapi itu dipimpin oleh para sahabat. Itu khamsuna au nahwa, sebanyak 50 kali atau lebih. Jadi sekitar 50 kali, ya, sariyah. Berarti total semuanya 75 jemaah. Nah, walam yuqatil, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertempur, maksudnya tidak terjadi konfrontasi, ya. Jadi bertemu dengan musuh illa fi tis'i, kecuali di 9 peperangan. Ya, jadi dari 25 yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terjadi konfrontasi, langsung berhadapan-hadapan dengan kaum kufar, terjadi kecamuk perang itu 9 kali, yaitu Badrin wa Uhudin wal Khandaqi wa Bani Quraizzah wal Mustaliq wa Khaybar wa Fathi Makkah wa Hunain wa Taif, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraizzah, perang Mustaliq, perang Khaybar, kemudian Fathu Makkah, Hunain, dan Taif. Jadi itu 9 kali, ya, 9 kali. Waqila, dan ada riwayat lain yang mengatakan innahu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qatala, berperang juga di Wadil Qura, wa fil ghabati, di Ghaba, wa Bani Nadir, dan peperangan pada Bani Nadir. Tapi ini di sebagian riwayat, ya, sedangkan pada riwayat yang masyhur di 9 kali, yaitu Badar, Uhud, Khandaq, Bani Quraizzah, Mustaliq, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan Taif. Jamaah sekalian, 2 pasal ini yang disampaikan di pagi ini. Insyaallah nanti kita memasuki pasal berikutnya, yaitu tentang surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para penulis surat. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sekretari, ya,
punya sekretaris pribadi. Bukan hanya sekedar Zaid bin Thabit ya mas kalian. Ada Abu Bakar juga pernah menjadi penulis surat, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Berarti 4 khulafa ar-rasyidin ini semuanya bisa baca tulis ya mas kalian. Kemudian juga ada Amir bin Fuhairah, kemudian ada Abdullah bin Arqam Az-Zuhri, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Thabit bin Qais bin Syammas, kemudian ada Khalid ibn Sa'id ibn al-As, kemudian ada Hanzalah ibn Rabi al-Usaidi, kemudian ada Zaid bin Thabit, dan ada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada Syurahbil bin Hasan. Ini sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Insyaallah kita bahas di hari Rabu pekan depan ya, sekaligus juga dengan nanti mana raja-raja atau kepala-kepala suku yang disurati oleh Rasulullah SAW dan siapa sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW. Demikian kepada sekalian yang bisa disampaikan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.